Halo semuanya, balik lagi bersama Babar Sajil. Sekarang udah jam 11 lewat 11. Jam 11 malam ya, lihat nih Sajil nih. Belum tidur nih. Sebenarnya udah tidur. Dan ini dari jam 9 melek lagi. Tadi jam 7 tidur kayaknya. Terus jam 9 bangun. Sekarang udah jeda 2 jam. Kita tidur lagi ya. Ya sayang ya, yang begadang kemarin begadang nih jam 2 baru tidur ya. Boba kan berangkat kerja jam 5 ya, terus namanya dari jam sampai jam 2 1 2 3, alhamdulillah bisa tidur 3 jam semalam ya. Bisa aja tadi bangunnya jam jam 8, jam berapa, jam 9 bangun kayaknya. Terus digendong-gendong tidur lagi jam 12 tuh baru benar-benar segar, dan setelah dimandiin minta main lagi. Ya udah ajak jalan-jalan keluar. Cuacanya teduh, panas, pagi panas, ada matahari. Itu siang nggak terlalu panas sih, karena awannya juga lumayan tebal, dan terbukti sore hujan deras. Terus kita main ke pemancingan ya sayang ya, lihat orang lomba ya lagi mancing ya. Pada nanya ini umurnya berapa bulan, umurnya 3 bulan mbak. Mbak bude-bude pade-pade sama kakak-kakak ya. Banyak anak kecil boleh di sini, tapi karena kita tinggal di pojokan jadi aman nih, nggak terlalu berisik. Di depan kita juga ada anak kecil dua, usia sekitar 2 tahunan, ada dua nih. Dan sebelah kita banget ada anak kecil usia sekitar 4 tahun sama usia 3 tahun. Wah rame dah, rame sekali, berisik kalau siang ya. Gantian kalau malam Syajil yang berisik. Berisiknya gimana? Ya berisiknya kita bikin video, jadi pasti karena kita nempel tembok rumah orang. Namanya juga di kontrakan ya, jadi pasti denger nih suara kita. Ya, oke. Ya hitung-hitung dibacain buku lah, peneman kesunyian malam. Nggak berisik-berisik kok, cuma suara bapak aja yang lagi ngoceh-ngoceh ya. Ya, sayang, Sejil. Sejil gimana hari ini? How was your today, baby? Sejil tuh ini loh, sekarang sama bapak kayaknya semakin dekat loh. Kalau kalau di ini nih, diem diem aja, tapi kalau kita kontak mata terus sambil ngoceh-ngoceh ekspresif, wah saya pasti tersenyum. Makanya kalau yang momen sama saya, syaratnya biar Sajil ada respon, kita tuh harus ekspresif ya. Kalau senyum, senyum yang lebar, senyum kayak gitu. Tapi kalau mau ngomong, ah, mulutnya buka yang jelas, jangan saya ngapain, buka ngomong gini, Sajil ngapain kayak gitu. Terus kasih nada yang jelas juga, berirama ya pastinya. Kalau sama anak kecil tuh kita nadanya harus jelas, masalah dia dengar atau mengerti atau tidaknya ya itu mah nanti aja. Yang penting kita beri asupan pengetahuan melalui pendengaran, melalui ekspresi kita, melalui apa yang kita bacakan kayak gitu ya. Penting itu menyenangkan, simbol dia suka itu jadi dia ada senyuman atau dia ngakak lah. Ini kayak gini nih misalnya, kalau digendong ya, kalau digendong terus dia nggak betah ngedorong-dorong terus ya berarti nggak nyaman. Dicek ini kasihnya mungkin gerahnya seperti apa, biar kita tahu dia gerah. Kita cek nih bagian belakangnya agak lembab atau terlihat ada bulir-bulir air di kepalanya, itu menandakan bergerah. Terus biar nggak gerah ya caranya kipas angin gitu ya, karena sayur ini nih lebih kuat dingin ketimbang panas. Bahkan ketika kita lagi kedinginan saja mah nggak suka kipasnya dimatiin ya. Oke deh, seperti biasa kita bakal baca lagi satu judul dari buku Lahtazan.
Hari ini Sabtu yang menyenangkan ya sayang ya. Bisa seharian sama Baba. Baca buku ini ya. Kita baca buku ini ya. Oke, baca buku Al-Azhar lagi. Saya lihat kameranya. Sambil squat deh Baba. Sambil squat tapi emaknya kasihan nggak bisa, sakit kalau squat katanya. Pegel ya pasti. Nih, sambil begini ya. Sambil squat ya. Tentuin dulu posisinya biar enak. Yang penting nyaman. Ya, yang penting nyaman ya sayang ya. Deket. Aduh, mic-nya mantap nih. Aduh, mic-nya kita jagain. Saya belum nyaman nih kalau kayak gini nih. Banyak gerak. Kayaknya sih gerak gitu. Mic-nya kita taruh lagi. Mana ya? Halo, gimana saja pendapatnya? Saja? Goyang, 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 goyang. Dulu posisinya. Kalau saja masih gerak-gerak terus, susah baca bukunya. Termana ya? Oh, coba pasang ini dulu. Sabar, sabar. Oh, sempitan apa? Terlalu mepet, terlalu mepet nih. Dah, gini. Kalau gitu langsung pakai jurus pamungkas nih. Jadi kan, ngek, 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 ngek. Nggak tahu, pokoknya dia nyaman aja di kalau diginiin. Apa yang dirasa ya dia dong. Hmm. 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 Namanya langkah samping, side step squat, jongkok kali. Apa goyang-goyang. Wah, copot mic-nya sih. Dulu ya, bawa pasang mic-nya dulu. Saja sabar. Lanjut tuh. Nah gini. Oke deh, kita tenangin saja dulu. Bapak tuh habis makan jengkol, tadi kata Oma bau mulutnya. Jadi arah mulut jangan ke muka, kasihan takut kebauan. Siang sih tadi, tapi kan udah gosok gigi. Udah nggak bau harusnya. Jangan-jangan nggak betah gara-gara bau jengkol mulut. Iya, mau jengkol babu ya. Hmm. Ya, Sajil bajunya lucu hari ini. Dia pakai baju kayak baju olahraga anak TK. Warnanya oranye. Sajil beratnya sekitar 6 kilo nih sekarang. Nanti hari Senin kita mau imunisasi. PVCN. Apa ya itu lagi ya? Ada 2. Ya, ini bobo ya. Sambil baca buku ya sayang ya. Nah, baca buku sih nempel lah gitu. Ini kencengin ya bobo ya. Sajil tenang ya. Biar kita bobo besok hari Minggu. Hari Minggu besok bobo diundang deh sama Om Atir. Akikahan ke Bekasi.
Terus gue kayaknya mau lanjut ke kampus deh. Ada rapat juga di sana. Mau ikutan. Udah lama nggak ke kampus. Nanti besok saja sama Uma ya. Baik-baik kayak di rumah ya. Terboboin piscok. Mau nitip piscok, katanya ada piscok kesayangannya Uma waktu dia ngekos dekat kampus. Di sana juga ada ayam geprek tuh. Ayam gepreknya sangat enak. Uma tuh pasti kalau kita lewat sana tuh, Uma tuh minta makan ayam geprek di sana. Karena ayamnya besar, sambalnya bener-bener pedes. Bikin kita nambah lagi nasinya karena sayang sambalnya masih ada gitu. Baiklah, karena sajanya sudah tenang, jadi kita bisa mulai membaca ya. Saja anak Mbak dengerin ya dengan baik. Saja lanjut tidur juga. Hari ini kita bakal membaca satu tema lagi dari buku Latazan. Oke, ini ada. Judulnya adalah beristirahat akan sangat membantu kelanjutan perjalanan. Dalam syariah jelas sekali ada kebebasan yang membantu seseorang untuk meningkatkan kualitasnya dalam beribadah, dalam berinfak, dan dalam beramal soleh. Rasulullah sendiri biasa tertawa, bercanda, dan tidak berbicara kecuali yang perlu saja. Dan dialah yang membuat manusia tertawa dan menangis. Quran Surat An-Najm 43. Beliau pernah mengajak Aisyah balapan lari dan selalu bijaksana mempertimbangkan kapan harus memberi nasihat kepada para sahabatnya semata-mata untuk menghindarkan kebosanan pada diri mereka. Rasulullah juga melarang sesuatu yang dibuat-buat, terlalu mendalam, dan menyulitkan diri sendiri. Beliau pernah mengabarkan bahwa orang yang mempersulit dirinya dalam menjalankan agama, maka agama benar-benar akan mempersulitnya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa agama ini sangat kuat dan tegas, maka perlakukanlah dia dengan lembut. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa setiap hamba itu memiliki vitalitasnya masing-masing, yakni kekuatan, ketegasan, dan kemampuan untuk menolak. Seseorang yang terlalu memaksakan diri untuk melakukan yang terlalu berat akan hancur, sebab dia hanya melihat pada kondisi sekarang saja, tanpa memperhatikan apa saja yang bisa terjadi secara tiba-tiba, berapa lamanya, dan sampai di mana kebosanan itu karena selalu tertekan. Orang yang berpikir akan menyadari bahwa dirinya memiliki batas minimal kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya secara maraton. Ketika suatu saat sedang bersemangat, maka dia akan menambah volume pekerjaan yang diselesaikannya. Dan ketika suatu saat sedang tidak bersemangat, maka dia akan bekerja dengan kemampuan minimalnya. Inilah makna dari atsar sahabat. Jiwa itu memiliki kemampuan untuk maju dan untuk mundur. Maka pergunakanlah kemampuan itu sebaik-baiknya tak kala sedang maju. Dan tinggalkanlah dia saat sedang mundur. Masih melek. Sejauh pengamatan saya, orang yang memaksakan diri untuk menambah berat timbangan amal ya, terlalu banyak melakukan yang nafilah dan nekat melakukan amalan yang di luar batas kemampuannya, justru akan terputus dari amalannya itu dan kembali melemah, bahkan jauh lebih lemah dari sebelumnya. Agama pada dasarnya datang untuk membahagiakan umat manusia. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Quran Surat Toha ayat 2. Allah menghinakan orang-orang yang membebani diri mereka dengan sesuatu yang di luar batas kemampuannya, yang akhirnya harus menarik diri dari dunia nyata dengan melanggar apa yang telah mereka komitmenkan terhadap diri sendiri. Dan mereka mengada-ngada Baniyah, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-ngadanya untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan peliharaan yang semestinya. Quran Surat Al-Hadid 27. Kelebihan Islam dibandingkan agama-agama lain di dunia adalah bahwa Islam itu agama fitrah, agama yang bersahaja, agama yang memperhatikan sukma dan raja, dunia dan akhirat, dan agama yang mudah. Itulah agama yang lurus. Quran Surat Ar-Rum 30. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri,
ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik?" Rasulullah menjawab, "Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya. Kemudian seseorang yang mengasingkan diri dari sebuah lembah untuk menyembah Rabbnya." Dalam riwayat lain juga ditambahkan, "Dan bertakwa kepada Allah serta meninggalkan manusia dari kejahatannya." Masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, saya mendengar Rasulullah bersabda, "Hampir tiba masanya di mana sebaik-baik harta seorang muslim adalah seekor domba yang menyusuri lereng-lereng gunung dan di tempat-tempat mengembara desa karena melarikan diri membawa agamanya untuk menjauhi fitnah." Hadis riwayat Bukhari. Umar bin Khattab pernah berkata, "Menyendirilah sewajarnya." Sangat bagus pesan yang disampaikan oleh Junaid Al-Baghdadi. Menguatkan diri untuk beruzlah itu jauh lebih mudah daripada harus memaksakan diri untuk bergaul dengan banyak orang. Al-Khattabi mengatakan, seandainya manfaat dalam beruzlah itu hanyalah menghindarkan diri dari kebiasaan gibah dan dari kebiasaan melihat kemungkaran yang tidak mampu dihilangkan, maka itu sudah merupakan suatu kebaikan yang benar. Kebaikan yang besar. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Hakim dari Abu Dzar secara marfu dengan sanad hasan. Menyendiri itu lebih baik daripada duduk dengan teman yang buruk budi pekertinya. Al-Khattabi menyebutkan dalam bukunya Al-Uzlah bahwa beruzlah dan bergaul itu berbeda seiring dengan keadaan seseorang. Dalil-dalil yang diturunkan pada hakikatnya menyuruh untuk bergaul dengan orang lain. Karena itu berkaitan dengan ketaatan kepada para pemimpin dan untuk mengkaji masalah-masalah agama. Untuk pergaulan-pergaulan yang lain, bagi yang sudah mempunyai penghimpunan yang cukup dan kemampuan untuk menjaga agamanya, maka lebih baik untuk mengurangi kegiatan itu dengan tidak mempengaruhi kewajibannya untuk bersalat jamaah, menjawab salam, menengok orang sakit, menghadiri pemakaman, dan lain sebagainya. Maksud mengurangi di sini adalah mengurangi kontak sosial yang berlebihan. Karena itu hanya akan membuat hati tidak tenang dan waktu yang seharusnya untuk melakukan hal-hal yang lebih penting terbuang sia-sia. Bergaul dengan orang lain tak ubahnya kebutuhan tubuh terhadap makan dan minum. Artinya dalam menghadapi makan dan minuman itu, seseorang harus bisa mendahulukan mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Karena yang demikian itu lebih bersih untuk tubuh dan hati. Al-Qushairi dalam Ar-Risalah mengatakan bahwa alasan orang memilih beruzlah adalah untuk menghindarkan diri dari orang lain terhadap kemungkinan kejahatan yang ia lakukan. Bukan sebaliknya, menghindarkan dirinya dari kemungkinan kejahatan yang dilakukan orang lain. Alasan pertama, menghindarkan diri dari sikap merendahkan diri, karena itu merupakan sifat orang yang merendahkan diri. Sedangkan alasan kedua, karena keyakinan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, dan ini merupakan sifat orang yang sombong. Dalam masalah uzlah, orang digolongkan menjadi tiga, dua golongan ekstrim dan satu golongan lagi moderat. Pertama, orang yang jauh dari masyarakat sampai pada salat Jumat, salat jamaah, salat hari raya, dan kumpulan-kumpulan yang bertujuan baik lainnya. Mereka ini salah. Kedua, orang yang bergaul dan berbaur dengan masyarakat sampai dalam hal-hal diikuti setan, mengandung ketidakbenaran, gosip, dan tak membuang waktu percuma. Mereka juga salah. Sedangkan kelompok ketiga adalah orang yang bercampur dengan masyarakat dalam ibadah-ibadah yang hanya bisa dilakukan secara berjamaah, melibatkan diri dalam kegiatan yang prinsipnya saling tolong-menolong untuk kebaikan, ketakwaan, dan yang mendatangkan pahala dan ganjaran. Selain itu juga menjauhi kegiatan-kegiatan yang menghalangi kedekatannya dengan Allah dan melakukan kemubahan yang berlebihan. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Quran Surat Al-Baqarah 143. Kita sambung ya, ada rehat di sini. Rehat. Diriwayatkan dari Ubadah ibnu As-Samit, Rasulullah bersabda, "Hendaklah kalian berjihad di jalan Allah, karena sesungguhnya jihad adalah salah satu dari sekian banyak pintu surga yang dengannya Allah menghilangkan keresahan dan kegundahan." Pengaruh jihad dalam memerangi keresahan dan kegundahan itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan.
ketika jiwa menolak untuk memerangi kebatilan dan membiarkan dirinya dicengkram olehnya, maka keresahan, penderitaan, dan ketakutan yang ia rasakan akan semakin menguat. Namun, ketika jiwa melawannya secara lillahi ta'ala, Allah akan menggantikan kegundahan dan keresahan itu dengan kegembiraan, semangat, dan kekuatan. Sebagaimana yang Allah firmankan, perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantara tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. Quran Surat At-Taubah 14. Oleh sebab itu, jihad adalah cara yang paling tepat untuk mengusir keresahan, kesuntukan, dan kesedihan dari dalam hati. Allah tempat menggantungkan sebuah harapan. Seorang penyair mengatakan, "Kupejamkan mataku terhadap semua kotoran, dan kukenakan pakaian sabar yang putih bersih. Kala masalah menghimpitku, aku berdoa kepada Allah. Sejurus kemudian masalah itu pun terbuka. Jalan-jalan itu tersumbat, tapi dengan berdoa ia terbuka dengan sendirinya." Masya Allah, tulisan yang sangat baik dari judul apa ya tadi ya? Perbuatan yang baik adalah tema dari bukan dari beristirahatlah akan sangat membantu kelanjutan perjalanan. Ini kaitannya sama uzlah tadi. Di paragraf terakhir tadi dijelaskan ya tentang ada beberapa kelompok orang. Yang pertama, kelompok orang yang pertama adalah kelompok yang menghindarkan pergaulan, menyendiri karena dia sampai ini loh. Dia menyendiri karena emang nggak mau bergaul. Padahal ada momen-momen dimana kita menyendiri itu untuk menjauhi kejahatan atau keburukan, karena kadang ketika kita bersama orang lain akan memicu kita untuk bergibah, bergosip, kayak gitu, atau melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Makanya dimintalah kita untuk menyendiri. Alasannya itu untuk menjauhi hal-hal yang mudarat seperti itu. Tapi kalau sampai dia menyendiri separah-parah sampai nggak ikut sholat jamaah, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, itu kan kegiatan yang pasti harus bersama-sama ya, nggak bisa sendiri. Nah itu udah keterlaluan. Terus ada kelompok orang kedua, tadi apa tuh ya, orang yang bergaul dan berbaur dengan masyarakat sampai dalam hal yang diikuti setan gitu. Jadi bergaul sebebas-bebasnya tanpa mikirin batasan. Sedangkan yang kelompok ketiga ini dia nih, orang yang bercampur masyarakat dalam keadaan jamaah. Jadi dia bergaul secukupnya, misalnya ada kegiatan gotong royong dia ikut terlibat, ada kegiatan kurban dia ikut jadi panitia atau membantu, atau ada kegiatan masyarakat yang emang harus melibatkan semua elemen, dia ikut terlibat gitu. Dia mau bergabungnya tuh untuk hal seperti itu, sholat jamaah, sholat Jumat, berkumpul di lingkungan RT, poskam itu ikut ngeronda gitu. Tapi dia menghindarkan untuk bertemu secara personal karena ada resiko atau ada indikasi atau ada peluang buat kita nanti malah tidak membicarakan hal-hal yang umum, malah kita ngegosipin tetangga, ngomongin hal-hal sekitar kita yang menurut kita tuh berbeda, malah dijadiin bahan gibah seperti itu. Nah pastiin pergaulan kita itu emang tidak bertujuan untuk mencari kesenangan melalui bergibah. Karena bergibah itu sangat enak gitu. Ngomongin aib orang tuh sangat enak. Tapi hati-hati, ancamannya juga sangat besar ya. Makanya di sini kita hidup di sini ya, nih, di lingkungan ini ya biasa aja. Keluar ya sekadar untuk mencari udara. Kalau ada tetangga ngajak ngobrol ya sewajarnya. Tapi kalau udah mulai indikasi ngomongin iya tuh yang bapak itu tuh ya langsung kita cut aja. Katanya langsung pamit gitu ya. Karena ya males lah. Nanti kalau kita ikut ngomongin orang, kita juga pasti bakal ngomongin.
begini juga pasti diomongin ya, tapi ya itu udah sunatullah ya, udah hukum sosial yang berlaku seperti itu. Baiklah teman-teman semua yang menonton, hari ini videonya cukup sampai di sini. Saya sudah bobo, kita sudah panjang nih videonya, 25 menit, panjang sekali ya. Saya langsung bobo ya. Nanti kita besok hari Minggu kita beraktivitas lagi. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kekuatan untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.